Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang DBR, Daily Balance Report, atau laporan saldo harian. Yang saya bahas di sini khusus laporan saldo harian untuk stok. Jadi selain beberapa tugas pokok yang telah saya sebutkan di beberapa video saya yang sebelumnya, membuat laporan DBR ini juga termasuk hal yang diwajibkan karena masuk ke dalam kriteria penilaian kinerja saya. Jadi yang harus ada dalam pembuatan laporan DBR ini diantaranya adalah surat jalan, mutasi GS ke BS atau sebaliknya, kemudian hasil opname manual yang sudah dicetak, kemudian juga hasil opname sistem yang sudah dicetak, kemudian juga karena ada pemusnahan tiap minggunya sehingga diharuskan ada form pemusnahan mingguan, kemudian selanjutnya laporan mutasi produk yang sudah dicetak. Kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Laporan mutasi produk kalau dicetak segede gini, sedangkan kalau surat jalan, mutasi GSBS ya kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Semua transaksi yang ada di sistem yang sudah dicetak itu wajib dimasukkan ke dalam laporan DBR. Tapi berhubung nggak akan cukup gitu ya, karena kan di sini saya pakai staples gitu ya. Staples itu kan paling gede juga ketebalannya paling 2 cm gitu ya. Sedangkan kalau semua arsip dokumen itu saya masukkan ke laporan DBR itu nggak akan bisa sih. Jadi saya pilih yang penting-pentingnya aja, yaitu surat jalan, mutasi GSBS, hasil opname manual, hasil opname sistem, kemudian laporan mutasi produk. Dan ketebalannya itu bisa bervariasi ya teman-teman, tergantung banyak tidaknya transaksi di setiap tanggalnya gitu ya. Misalkan ini nih untuk tanggal 10 tebalnya cuma segini. Jadi penataan itu kayak gini. Untuk laporan mutasi produk yang good stock disimpan di atas, dan untuk yang bad stock disimpan di bawah. Nanti di staples atau di hektar clear. Karena beberapa alasan, seringkali saya tidak bisa mengerjakan H+0. Dalam artian, saya bisa mengerjakannya seminggu sekali, 2 minggu sekali, dan bahkan seringkali sebulan sekali. Kebetulan, bulan ini saya pending laporan DBR-nya 1 bulan full. Dan proses yang menyita banyak waktu adalah proses menyortir dokumen-dokumen yang akan disertakan dalam laporan berdasarkan tanggalnya. Karena sudah sebanyak ini tumpukannya, ya lumayan bikin pusing juga sih. Sebetulnya kalau ngerjain per hari itu lebih enak, cuma ya karena situasi dan kondisinya yang kurang memungkinkan untuk melakukan laporan DBR per hari, mau gimana lagi gitu. Beberapa waktu lalu sebelum saya merangkap sebagai admin Fakturis, saya bisa mengerjakan DBR per hari karena emang waktunya bisa diatur gitu. Tapi setelah saya dikasih tugas tambahan yakni cetak faktur, realisasi faktur, serah terima faktur, ya jadinya nggak sempet lagi gitu ya, karena waktunya emang mepet banget gitu. Ketika saya ada waktu luang, beberapa dokumen yang seharusnya dilampirkan dalam pembuatan laporan DBR tersebut belum lengkap gitu ya. Jadi kan waktu ngerjain DBR itu idealnya duhur ya, jam 12 atau jam 1. Nah ketika saya mau mengerjakan itu, karena dokumen pendukungnya belum lengkap, ya saya tunda lagi ke hari berikutnya, tunda lagi ke hari berikutnya, tunda lagi ke hari berikutnya, dan tak terasa ya jadi sebulan gitu. Ya jadi simpelnya laporan DBR ini tuh semua transaksi yang ada di sistem terkait stok itu harus saya print dan dibuatkan jadi satu bundel per tanggalnya gitu. Jadi kalau misalkan ada 26 hari kerja, harus ada 26 bundel atau 26 arsip. Ya tujuan akhirnya sih intinya untuk mengontrol akurasi stok gitu, jangan sampai stok itu ada yang lebih ataupun ada yang kurang. Ya barangkali itu aja sih untuk video saya kali ini, mudah-mudahan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman gitu ya, khususnya bagi yang ingin kerja jadi admin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.